Baiklah, kesimpulan pada hari ini yaitu audit internal merupakan kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai value added serta meningkatkan efisiensi, efektivitas serta ekonomis kegiatan operasi suatu institusi atau perusahaan. Internal audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan, governance, manajemen risiko, dan pengendalian. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pemahaman tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi pada tahun 2010 halaman 178 mengungkapkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kekayaan perusahaan. Menggunakan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Pencatatan transaksi yang telah tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan. 3. Mendorong efisiensi. 4. Mendorong dipatuhi kebijaksanaan manajemen. Unsur-unsur pada pengendalian internal menurut Mulyadi tahun 2012 pada halaman 164, unsur dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut. Pertama, ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kedua, ada sistem wewenang dan produser pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, ada karyawan yang mutu sesuai dengan tanggung jawabnya. B. Audit internal. Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agus tahun 2017 pada buku halaman 238 berikut. Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan. Setiap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan perintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Tujuan pada audit internal menurut Budiman yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji pada tahun 2018 pada halaman 205 menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi dalam melakukan tanggung jawabnya secara efektif. Pemeriksaan internal melakukan analisis, penelitian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Bagian organisasi perusahaan yang namanya audit internal sering disebut dengan unit audit internal atau UAI atau satuan kerja audit internal SKAI. Audit internal biasanya memberikan penelitian terhadap implementasi sistem pengendalian internal, misalnya memuaskan, perlu perbaikan, dan kurang memuaskan.
Peningkatan dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga secara akumulasi dapat diketahui tingkat kecukupan dan efisiensitas sistem yang diterapkan dalam perusahaan. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tujuan organisasi. Dengan demikian, fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efisiensitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain. Sedangkan ruang lingkup audit internal meliputi manajemen risiko, pengendalian pengendalian dan proses tata kelola organisasi di sebuah area komersial, organisasi dan keuangan. Selanjutnya saya serahkan kepada koordinator. Silakan. C. Manajemen resiko. Pengertiannya bisa kalian lihat di kertas yang sudah dibagikan. Tujuannya yaitu salah satu tujuan penting manajemen resiko adalah menanggulangi benturan kepentingan transaksi dalam perusahaan. Benturan kepentingan dapat terjadi pada setiap proses atau siklus bisnis, yaitu pengadaan, pergudangan, produksi, pemasaran, dan kegiatan pendukung lainnya. Transaksi benturan kepentingan jika dipandang dari sudut perusahaan publik dapat terjadi pada level operasional atau perdagangan. Perdagangan saham dan pada umumnya terjadi dalam bentuk transaksi orang dalam atau insider trading. Manfaatnya yaitu pengendalian buruknya kekurangan pada perusahaan, peningkatan pendapatan perusahaan dengan hasil biaya akibat yang mungkin timbul dapat dihilangkan, peningkatan keamanan pada perusahaan maupun karyawan perusahaan, dan peningkatan kepercayaan para pemegang saham. D. Organisasi berintegritas. Pengertian integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Sikap yang harus dimiliki karyawan untuk mendukung organisasi yang berintegritas yaitu jujur terhadap kelemahan, selalu siap bekerja, disiplin waktu, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab. 2. Cara meningkatkan integritas dalam perusahaan. 1. Transparan. Karyawan berhak tahu kemana arah bisnis berjalan, sehingga membantu mengambil antisipasi yang diperlukan. Bangun komunikasi yang sehat. Karyawan dengan keterampilan komunikasi yang baik dipandang sebagai orang dengan rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dengan anggota tim dan atasan dalam mengerjakan tugasnya. Sosialisasi manfaat. Perusahaan turut berperan dalam membantu karyawan menjadi lebih paham terhadap nilai-nilai perusahaan. Dukung karyawan untuk beropini. Diskusi kreatif harus jujur dan kritis namun berpikir terbuka dan menghormati perspektif lain. Berkomitmen, berguna untuk menjalankan pengembangan integritas dalam perusahaan. Itu tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya ya Julianti. Saya Julianti Alasmio ingin bertanya, mengapa ada perusahaan yang telah melakukan manajemen risiko tapi masih tetap mengalami kegagalan? Mengapa masih ada perusahaan yang telah melakukan manajemen risiko tapi masih tetap mengalami kegagalan? Apa ada pertanyaan lain? Ya. Perkenalkan, nama saya Sartika. Izin bertanya, bagaimana penerapan manajemen risiko yang dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Julianti. Pertanyaannya, mengapa masih ada perusahaan yang telah melakukan manajemen risiko tapi masih tetap mengalami kegagalan? Perusahaan yang mengalami kegagalan dapat terjadi karena belum mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif dan tepat. Proses-proses pada manajemen risiko seperti identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Satika. Pertanyaannya,